senang sekali saya Prisa Somodatu kembali menjumpai Anda dalam episode kali ini. Tentunya mau ngajakin ngobrol dengan wanita inspiratif tanah air. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Cynthia Tenggara. Dia adalah founder dari Moma Wash yang sebelumnya juga merupakan founder dari Berry Kitchen. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh inspirasi apa yang bisa kita ambil dari seorang Cynthia Tenggara. Ikutin saya terus pemirsa hanya di Women's Talk IDX Channel. Hiruk pikuk rutinitas kaum urban membuat mereka disibukkan oleh aktivitas bekerja dan berbisnis yang menyita waktu. Mobilitas kaum urban yang sangat dinamis mengharuskan banyak hal dilakukan secara cepat termasuk makan siang. Fenomena ini dilihat sebagai sebuah peluang baru yang bisa dijadikan sebagai sumber cuan oleh banyak orang, salah satunya oleh narasumber kita di pemirsa. Ia adalah Cynthia Tenggara, mantan pendiri dari bisnis di sektor F&B bernama Berry Kitchen yang namanya sempat menjadi inspirasi beberapa tahun ke belakang. Berawal dari lika-liku keseharian Cynthia yang awalnya adalah seorang wanita karir, membuatnya mengharuskan untuk melakukan segala sesuatu serba cepat, terutama pada saat memasuki jam makan siang. Akhirnya, Cynthia mendapatkan sebuah ide untuk mendirikan sebuah bisnis F&B catering yang memiliki orientasi target konsumen kepada para pekerja kantoran. Namun, apa jadinya ketika seorang Cynthia yang awalnya sudah membangun bisnis F&B, lalu banting setir membangun sebuah bisnis yang bergerak di bidang sabun perawatan bayi? Nah, penasaran kan pemirsa bagaimana sih cerita Cynthia dalam mengembangkan bisnis catering dan produk perawatan bayi? Langsung saja kita simak obrolan serunya hanya di Women's Talk. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Kak Cynthia Tenggara. Hai Kak Cynthia, apa kabar? Halo, baik, thank you. Iya, kita juga yang thank you banget nih udah mau join bersama Women's Talk berbincang mengenai inspirasi karir dari seorang Cynthia Tenggara. Sekarang ini kesibukannya apa selain menjadi seorang ibu tentunya? Jadi sekarang selain jadi ibu rumah tangga, saya juga kayak bikin sebuah brand sebenarnya gitu. Brand yang berhubungan sama anak-anak juga, masih berhubungan sama kita lah, kayak brand skincare gitu, namanya Moma Wash. Oh, oke. Buat para pemirsa Women's Talk yang mungkin masih awam dengan Cynthia Tenggara, dia adalah seorang pebisnis wanita gitu ya, yang dulu mungkin lebih banyak dikenal sebagai founder dari Berry Kitchen. Berry Kitchen ini adalah sebuah perusahaan catering online yang terkemuka di Jakarta. Betul begitu ya, Kak Cynthia ya? Betul. Pada masanya ya. Pada masanya, baik. Nah, kenapa sih Berry Kitchen tuh kabarnya dijual atau gimana? Jadi sebenarnya waktu itu Berry Kitchen dijual, diambil sama perusahaan lain lah gitu. Jadi foundernya udah berbeda gitu ya? Iya, foundernya udah berbeda, udah di-manage sama manajemen yang baru dan company yang baru lah gitu. Oke, dan itu memang sebuah hal yang wajar di dunia usaha gitu ya, ketika sesuatu yang sudah tumbuh itu akhirnya diambil alih oleh pihak lain gitu ya. Selama itu ya melewati persetujuan oleh kedua belah pihak seperti itu ya. Oke, akhirnya sekarang adalah Moma Wash gitu ya. Jadi kayaknya nih Kak Cynthia nih senang melahirkan bayi-bayi baru gitu ya. Ketika itu udah udah dewasa, udah growth gitu ya. Oke, saya bikin lagi, suka tantangan. Ya, true. Jadi saya suka tantangan dan saya suka sebenarnya brand yang menjawab kebutuhan saya sendiri gitu. At that time kan saya kerja gitu kan, fokus profesional. Jadi Berry Kitchen benar-benar menjawab kebutuhan saya gitu. Dan sekarang setelah jadi ibu kayaknya ada kebutuhan-kebutuhan lain, ada priority lain gitu. Jadi akhirnya berpaling ke brand yang lain gitu. Oh, dulu tuh setelah pas membangun Berry Kitchen itu terkenalnya adalah dari pengalaman pribadi yang kabarnya nih ketika makan makanan catering tuh kok nggak sesuai selera dia. Akhirnya gimana saya mau bikin tuh yang sesuai selera saya gitu. Ternyata beruntungnya nih itu disukai oleh market setelah dijadikan sebuah usaha dan ya akhirnya sudah diakuisisi oleh pihak lain gitu ya. Oke, kalau dari Moma Wash ini ceritanya seperti apa? Jangan-jangan ini juga dari pengalaman pribadi nih? Iya bener banget gitu.
Jadi kalau Mama Wash itu dulu saya bikin 2021, itu waktu itu kita masih setahun 6 bulanan lah pasca pandemik gitu ya, maksudnya lagi dalam kondisi pandemik gitu, dan intensitas mandi kita jadi naik drastis kan gitu ya, kemana-mana mandi, kemana-mana bentar-bentar mandi gitu kan. Terus karena saya itu lumayan hygiene freak, saya terkenal di kalangan teman-teman saya yang ibu-ibu juga gitu ya, hygiene freak, udah gitu kayak concern banget sama kesehatan anak-anak saya. Jadi saya tuh mulai curious gitu, sebenarnya sabun ini tuh aman nggak sih kalau dipakai setiap hari sebegitu seringnya gitu. Jadi saya mulai belajar soal ingredient, saya lihat-lihat gitu, dan kemudian saya lihat di pasaran marketnya ada produk apa aja sih nih gitu, dan ternyata I cannot find a product that is fit buat anak-anak saya, buat kesehatan dan standar kesehatan anak-anak saya menurut saya gitu. Ada sih produk yang sesuai sebenarnya, tapi harganya pasti mahal banget gitu. Jadi kayak gak make sense kalau saya harus keluarin segini amount of money per month cuman buat mandi doang gitu. Makanya kemudian saya create this brand Mama Wash, yang sebenarnya Mama Wash ini tuh kita janjiin 3 hal lah ke moms gitu. Kita janjiin kita bakal selalu honest atau jujur sama ingredients kita. Kita akan selalu pakai ingredients yang terbaik, dan salah satu janji kita itu affordable gitu. Jadi kita bakal make sure bahwa harganya itu masuklah di kantong mami-mami zaman sekarang gitu. Apa sih yang Cynthia harapkan dari sebuah produk sabun sebenarnya, karena kita tahu banyak sekali ibu-ibu yang mungkin tidak terlalu detail memikirkan itu kan, lagi-lagi balik lagi hanya untuk mandi, kemudian untuk luar saja kan, untuk membersihkan area luar gitu. Apa tips dari seorang Cynthia untuk memilih sabun yang baik sebenarnya untuk anak misalnya? Ya, sebenarnya memang sih most of the moms itu belum terlalu concern gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa market orang Indonesia aja sekarang lebih conscious sama kesehatan, apalagi dengan adanya pandemik ini kan gitu. Dan kita bisa bilang bahwa ingredients yang kita pakai itu kita making sure bahwa all is the best and the safest ingredients gitu. Dan menurut kita mami-mami, apalagi kalau yang punya newborn gitu, pasti lebih concern biasanya. Coba deh, anak mami-mami kalau punya anak 0 sampai 1 tahun pasti pakainya brand-brand yang luar biasa, paling mahal, paling bagus gitu. Nah, biasa anak kedua baru berkurang tuh kadarnya, ya kan? Menurut Kak Cynthia itu tidak dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan skincare besar bahwa yang memang diinginkan oleh market adalah ketiga itu. Bagaimana Cynthia atau Mama Wash ini sendiri bisa menemukan alternatif terbaik tapi harga yang sesuai dengan kantong? Iya, sebenarnya gini, pasti dipikirkan oleh brand-brand itu, tapi kan brand-brand itu adalah brand besar sekali gitu ya. Jadi selain ongkos produksi dari produknya itu sendiri, banyak banget biaya-biaya yang akan masuk ke dalam produknya, sehingga waktu kita beli jadi mahal sebenarnya gitu kan. Jadi biasanya itu ada ongkos marketing yang udah luar biasa gitu, dan segala macam itu, yang distribusi yang benar-benar luar biasa gitu, itu yang sebenarnya dibayar oleh customer juga gitu kan, karena melewati banyak proses. Nah, di Mama Wash ini, karena ini adalah brand baru dan ini adalah brand yang dibuat oleh seorang ibu rumah tangga, jadi ongkos itu tuh, ongkos marketing itu belum masuk ke sana, nggak masuk gitu loh. Jadi benar-benar direct to customer gitu, kita benar-benar dari brand reach ke langsung customer gitu. Jadi sebenarnya banyak ongkos-ongkos yang bisa dieliminasi untuk fokus ke ongkos produk aja gitu. Makanya kita bisa pakai ingredients yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Lebih simple dan tentunya lebih efisien lah ya produksinya. Yes, itu yang ngebuat harga kita bisa lebih affordable dengan kualitas produk yang sama di marketnya gitu ya. Dan beliau ini juga sudah malang melintang di usaha, karena sebelumnya punya Berry Kitchen pemirsa, sebuah perusahaan online di bidang catering yang terkemuka di Jakarta. Oke, ini kan dua hal yang sangat berbeda antara bisa dibilang skincare Mama Wash dan tadinya itu adalah catering ataupun food and beverage lah gitu. Gimana caranya menyesuaikan antara sektor, beralih ke sektor yang berbeda, karena nggak semua orang tuh merasa saya kan keahliannya di sini nih, terus kalau saya pindah ke sini nanti nggak maksimal dong, atau gimana sih? Sebenarnya menurut saya keahlian itu bukan berdasarkan produknya gitu ya, kecuali kamu jadi apa ya, yang berdasarkan produknya mungkin tech atau mungkin kayak programmer, ya itu produknya ya aplikasi atau website gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kayak marketing atau misalnya desainer gitu, kayak produknya sebenarnya bisa banyak kan gitu. Cuman core
capacity-nya itu, kemampuannya itu di marketingnya gitu kan. Tapi kalau dilihat dari benang merahnya Berry Kitchen dan Mama Wash, sebenarnya kita harus selalu bisa mulai dengan apa yang kita suka atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu kalau saya ya gitu. Dan saya selalu memegang prinsipnya itu adalah ketika bikin sesuatu, saya harus jadi customer-nya. Karena that's the best quality control. Kalau kita jadi customer-nya, kita akan selalu pakai produknya, kita selalu lihat quality-nya dari produknya itu gitu. Biasanya berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh Kak Cynthia gitu ya untuk bisa menjadikan sebuah ide ini sebagai benar-benar running jadi sebuah bisnis gitu? Biasanya mungkin kalau saya 3-6 bulan ya, soalnya kalau kelamaan biasanya udah ada ide serupa yang sudah dieksekusi gitu. Dari ide kalau kelamaan ke eksekusinya ya pasti udah ada kompetitor biasanya gitu. Jadi kalau saya biasanya 3-6 bulan lah ya, makanya nggak bisa kerja sendiri, kayak kan saya nggak expert di semua hal. Misalnya saya expert cuma di nyambung-nyambunginnya doang, atau saya expert di marketingnya, ya segala sesuatu yang kita nggak expert at that time ya kita outsource dulu gitu, jadi variable cost buat company kita gitu ya. Oke, artinya Kak Cynthia ngaku bahwa Kak Cynthia tuh nggak ahli di segala hal. Menjadi seorang founder tuh nggak harus ahli marketing, ahli produksi, ahli segala macam tuh nggak harus ya sebenarnya ya. Karena kan banyak yang bilang, oh saya kan nggak punya banyak koneksi, nanti jualannya kemana. Nah, tips dari Kak Cynthia soal keterbatasan tersebut yang mungkin membuat dari seorang ibu rumah tangga di rumah gitu ya yang ingin punya bisnis tuh nggak pede. Ya, sebenarnya nggak mungkin ada satu orang pun yang expert di semua hal kan gitu ya. Baik itu yang ibu rumah tangga ataupun yang sebenarnya profesional sekalipun gitu. Tapi menurut saya tipsnya itu adalah mulai dari apa yang kamu bisa. Apa yang paling kamu bisa menurut kamu, paling suka kamu lakukan, ya udah. Yang kamu nggak bisa ya belajar. Emang harus belajar sih di semua sisi, di semua brand baru, di semua startup pun walaupun udah jadi CEO, udah jadi founder ya tetap harus belajar gitu. Karena sebenarnya informasi sekarang kan mau belajar digital marketing, mau belajar produk, bahkan saya bukan lulusan chemical, tapi ya saya belajar juga ingredients dari sabun itu apa. Apakah saya ikut sekolah ya enggak gitu, tapi belajar dari expert, ngobrol sama expertnya gitu, mengambil kelas yang kayak gitu-gitu sebenarnya sekarang source-nya udah banyak banget gitu ya. Oke, boleh tahu Kak Cynthia bidang studinya sebelumnya justru apa nih? Saya bidang studinya public relations, komunikasi ya. Kalau dibilang terkait dengan modal nih, kalau tadi ya itu adanya kepekaan untuk mengetahui masalah yang ada di lingkungan sekitar, yang lainnya misalnya materi gitu. Jadi masalah juga nih biasanya harus seperti apa sih pengalaman dari seorang Cynthia? Apakah memang harus yang materinya itu atau modalnya itu yang besar atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya ya, tergantung kamu punyanya berapa gitu ya. Kalau saya biasanya kalau saya mulai bisnis, saya kasih satu modal kayak misalkan 10 juta. Ya udah dari 10 juta ini harus jalan, at least harus muter gitu. Kalau 10 jutanya habis, bisnisnya belum jalan ya udah selesai gitu. Kayak dulu waktu di Berry Kitchen juga kayak gitu. Saya juga banyak kok teman-teman yang mulai bisnis dengan 5 juta rupiah doang. Sekarang omsetnya udah M-an puluhan M bahkan gitu. Jadi sebenarnya modal itu bukan kendala, lagi-lagi yang paling penting itu keinginan dan kemauan buat belajar sebenarnya, dan mulai ya eksekusi gitu. Karena kalau misalkan kayak kita planning terus ya nggak bakal perfect planning kita gitu. Plannya nggak bakal perfect. Kalau nungguin sampai perfect ya mungkin nanti udah ada kompetitornya dan udah ada gede juga kompetitornya gitu ya. Jadi start early aja menurut saya sih. Ngomongin soal kompetitor, ini kan kalau ngomongin skincare, sabun udah banyak banget gitu ya. Apa yang membuat Kak Cynthia yakin bahwa saya tuh berbeda gitu dan saya tuh pasti punya punya market tersendiri lah dan pasti bisa sesuai dengan yang saya harapkan. Ya. Kalau di-compare ke ingredients to ingredients gitu, saya berani bilang bahwa nggak mungkin ada yang se-affordable Mama Wash ini dengan ingredients yang kualitasnya sama gitu ya. Tapi saya juga selalu sesuai dengan yang kita pengen bikin apa sih sebenarnya gitu. Kita pengen bikin kayak sabun mandi itu yang benar-benar safe,
healthy for our kids, bahkan bukan cuma our kids doang. Makanya Mama Wash ini dibilangnya tuh sebenarnya bukan sabun anak atau sabun bayi gitu, it's a multi-purpose soap gitu, bisa dipakai buat sabun, bisa dipakai buat cuci tangan, bisa dipakai buat badan dari newborn sampai adult gitu. Bahkan kayak di rumah saya semuanya pakai sabun Mama Wash gitu kalau untuk mandi gitu kan. Jadi kita ngerasa bahwa yang paling penting itu emang unique value proposition-nya, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ya benar-benar harus jujur ya gitu. Ketika kita bikin sabunnya kita bilang safe, ya it has to be safe gitu. Jadi itu salah satu tipsnya, harus menjangkau pasar yang luas gitu ya. Oke. Kemudian kok kayaknya kita berbincang dari segmen 1, segmen 2 sampai sekarang itu tuh kok happy terus gitu, kayak lancar-lancar aja dari Berry Kitchen, terus diversifikasi ke Mama Wash kok kayaknya tanpa hambatan. Benar nggak sih, nggak ada hambatan? Nggak mungkin kan? Enggak dong ya. Jadi sebenarnya semua bisnis, semua kayak usaha itu pasti banyak hambatannya. Cuman biasanya yang di media itu yang kelihatan yang bagus-bagusnya aja, Mbak. Nggak tahu ya lika-liku yang dihadapi membangun Mama Wash aja 2021 itu kan lagi pandemi, lagi ekonomi lagi stuck gitu kan, banyak kita mau jualan apa orang takut nih, emang ini sabunnya apa gitu. Apa tantangan terberat yang membuat mungkin pengen nangis, pengen nyerah? Tantangan terberatnya mungkin karena saya nggak punya background soap tadinya kan gitu. Jadi ketika saya bikin list of ingredients-nya bahwa ini pakai ini gitu kan, nggak semua orang percaya kan, nggak terlalu gampang gitu ya nge-convince orang gitu kan. Tapi ya makanya kita ada cara-caranya lah ya gitu, gimana ini juga masih coba-coba gitu. Tapi makanya kita juga ngomong sama beberapa expert. Jadi bukan saya yang ngomong loh gitu, ada expert ini, ada expert itu yang ngomong gitu. Di luar kendala-kendala kecilnya yang namanya operasional pasti ya, kalau dulu mungkin Berry kitchennya kebanjiran segala macam, ini kan it's another new business, kayak yang kita kirim ke customer sekarang bentuknya liquid loh gitu, lebih susah loh nyampe ke customernya. Kalau dulu kan kayak makanan, kalau sekarang liquid nih gitu, kayak dikirim keluar kota segala macam, challenge-nya banyak banget gitu. Satu hal lagi yang sering menjadi pertanyaan, apalagi untuk skincare, kan nggak mungkin Cynthia langsung yang meramu ingredients-nya, terus memproduksi, mencetak segala macam atau membuat jadi liquid gitu. Harus bekerja sama dengan pihak lain gitu ya, ataupun vendor gitu. Nah, gimana cara menemukan vendor yang tepat atau membangun relasi yang baik? Nah, yang paling penting itu makanya adalah mau belajar. Kalau kamu mau belajar curious, pasti kamu cari pertama di Google, paling gampang ya kan. Setelah di Google ya kamu ketemu sebanyak-banyaknya, kamu cari ngobrol sama si ini, minta kenalan lagi. Jadi kayak biasanya first tier yang ada di Google itu yang paling gampang dicari. Yang paling bagus belum tentu yang paling gampang dicari loh gitu. Jadi dari first tier itu yang kamu dapetin di Google ya kamu harus gali lagi, ngobrol, cari rekomendasi ke ini, cari rekomendasi ke sana. Biasanya setelah bisnisnya mulai kamu seriusin, mulai berjalan, kemudian kamu akan dikenalkan sama orang-orang yang tepat, ketemu orang-orang yang tepat setelahnya gitu. Oke, berarti banyak hal yang harus diasah pemirsa, dan Anda harus tahu apa yang Anda senangi. Ketika Anda tidak tahu apa yang Anda senangi, ya jadinya tuh nggak serius gitu ya. Oke, bagaimana dengan dukungan keluarga mungkin dan juga lingkungan? Kalau dukungan keluarga, untungnya suami saya juga suka berbisnis gitu ya. Jadi beliau sangat mendukung, selain selalu menjadi orang yang men-challenge saya pertama kali gitu. Kalau kamu gini nanti gimana? Kalau kamu gitu nanti gimana? Kalau produknya gini gimana? Biasanya justru saya banyak tiktokan itu sama suami saya dulu gitu. Terus tunggu, kalau menurut dia oke, ini bisa jalan nih. Ya biasanya kita diskusi bareng, terus saya yang jalanin gitu. Tapi biasanya teman terbaik untuk tiktokan sebelum launch atau sebelum bikin sesuatu itu ya justru di lingkungan keluarga gitu, kalau saya kebetulan gitu ya. Oh, dukungan dari anak-anak gimana? Anak-anak belum terlalu ngerti kan, masih umur 5 tahun sama 2 tahun, tapi mereka ngerti maminya bikin sabun, ini sabun yang dibuat sama maminya, jadi dukungannya adalah selalu menggunakan sabun itu. Setiap kali bangga gitu ya. Kalau kita ke supermarket, dia pinter cari kompetitor, terus dia banding-bandingin gitu, bawa ke saya gitu, Mimi kalau yang ini gimana, Mimi kalau yang ini gimana gitu. Jadi menurut saya it's quite fun ya gitu ya, lucu ya. Kalau dibilang, Mami kok kerja terus nggak ya? Gimana Oh, cara enggak untuk sih. memanage waktu?
Emang paling penting itu juga setting priority gitu ya. Itu yang ngebuat saya juga waktu itu at that time keluar dari Berry Kitchen, karena at that time kan anak saya masih kecil gitu, masih 2 tahun gitu, dan saya juga ada plan buat punya anak kedua gitu kan. Makanya setelah punya anak kedua pun anak saya make sure udah umur 1 tahun lebih, udah oke, udah ASI-nya udah oke, baru kemudian saya fokus untuk ngembangin bisnisnya. Biasanya selalu gitu ya, set your priority right lah gitu. Ada bantuan babysitter nggak? Ada pastinya, kalau nggak mungkin bisa ya. Saya sih ngerasa kalau misalnya nggak ada bantuan babysitter atau ART, you cannot do business kayak seriously kayaknya gitu deh. Jadi you have to have a support, dan babysitter sama ART itu juga salah satu support system kita sih menurut saya. Oke, jadi ya itu ya tips-tips dari Cynthia, hanya harus punya support system, nggak bisa yang totally kayak mandiri. Saya bisa kok menjalankan diri sebagai seorang ibu dengan anak yang masih kecil-kecil, punya bisnis. Ya, multitasking banget kalau kayak gitu ya, tapi setiap orang beda-beda dan ini adalah ala Cynthia Tenggara yang bisa menjadi referensi ya. Oke, target ke depan singkat saja untuk Mama Wash dan juga ya Cynthia Tenggara sendiri apa? Targetnya mungkin Mama Wash bisa lebih dikenal sama ibu-ibu gitu ya, dan penggunanya jadi lebih banyak, jauh lebih banyak dari sekarang kali ya. Amin. Dan kunci sukses dari Cynthia? Quote Kunci sukses dari Cynthia, nggak ada sih ya, karena belum dibilang sukses banget gitu ya. Tapi kayaknya kalau you wanna grow, kamu harus mulai dari apa yang kamu punya dan harus humble enough buat selalu mau belajar. Asik, nggak usah muluk-muluk gitu ya, mulai dengan apa yang kita miliki dulu ya, dan jangan menjadikan itu sebagai sebuah keterbatasan, tapi cari tahu lagi untuk bisa meningkatkannya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Cynthia Tenggara atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah dalam karir, bisnis, ataupun kehidupan sehari-hari. Sukses selalu untuk Mama Wash dan juga Cynthia Tenggara. Sampai berjumpa kembali. Dadah, thank you. Oke deh pemirsa, itu dia perbincangan bersama dengan Cynthia Tenggara. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Women's Talk yang hadir setiap minggu tentunya hanya di IDX Channel. Saya Prisa Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali, bye-bye.